4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back. Hai kamu, kamu yang lagi scroll sambil nyari tanda-tanda dari semesta. Halo sahabat positifnya aku. Akhirnya kita ketemu lagi ya di ruang cerita yang bukan cuma sekedar video, tapi tempat paling nyaman buat kamu jadi diri sendiri tanpa takut dijudge di sini. Gimana kabar kamu hari ini? Udah pada minum air putih yang cukup belum? Udah ngeluh berapa kali hari ini? Kamu udah ngeluh 3 kali? 2 kali, 5 kali, atau mengeluh terus dari pagi sampai malam? Jujur aja ya, aku gak bakal marah kok. Tapi serius deh, aku seneng banget kamu masih mau ngedengerin aku. Karena yang kita bahas hari ini tentang psikologi uang ya, ngomongnya agak belibet tapi nggak apa-apa. Nah itu tuh bisa jadi titik balik yang kamu cari selama ini. Dan kamu tahu nggak, topik ini tuh nggak sedikit out of ekspektasi, karena nggak perlu pinter loh untuk menjadi orang kaya. Wait, what? Nggak salah tuh? Apakah gue nggak salah denger? No, kamu gak salah denger. Karena nyatanya banyak kok orang pinter yang malah justru hidupnya itu struggling. Dan banyak orang yang kelihatannya itu cuma biasa-biasa aja. Kok bisa ya dia itu jadi tajir melintir? Nah, aku tahu kamu pasti penisirin. Kamu penasaran dan mungkin ada yang nyeletuk, nonsen mah, ini mah topiknya nonsen deh, masa iya bisa begitu? But guess what, that's exactly what happened in the real life, honey. So duduk yang manis ya, kamu ambil cemilan kalau kamu punya, atau mungkin secangkir kopi hangat yang baru kamu seduh tadi. Karena cerita kita ini kali ini gak sekedar cuma teori, tapi bakal nyentuh hati kamu dengan cara yang gak pernah kamu kira sebelumnya. Shortcut maybe, tapi kadang hidup itu emang butuh shortcut, asal kita tahu jalan yang bener. Aku tahu kok kamu itu mungkin capek ngerasa udah usahanya keras. Kadang kamu mikir, apa sih yang salah dari diriku ini? Apakah memang nasibku itu ditakdirkan seperti ini? Aku itu udah sekolah loh tinggi-tinggi, nilai aku itu oke banget, kerja juga sudah serius, tapi kenapa ya hidupku kok stuck di tempat yang sama, begini aja? Dan jawabannya paling klise yang sering kamu dengar adalah, ya mungkin kamu belum cukup pinter. Could you please think clearly? Honestly, kalau kaya itu cuma soal kepinteran, nah dunia ini udah penuh miliarder dari lomba cerdas cermat, bener nggak? Tapi kenyataannya banyak orang yang kaya bukan karena otaknya itu 200 plus, tapi karena ngerti cara mainnya. They have a healthy mindset. Mereka itu ngerti psikologinya uang. Mereka gak nyari kaya lewat kepintaran semata, tapi lewat keberanian untuk mengambil resiko, untuk tetap disiplin, untuk selalu konsisten atau bahasanya istiqomah, dan mindset yang terus bertumbuh, selalu membuka hati untuk bertumbuh dan belajar. As long as kamu itu berpikir uang itu adalah musuh, nah uang itu bakal terus lari dari kamu. Tapi begitu kamu paham kalau uang itu cumalah energi netral yang nurut sama arahan pikirannya kamu, finally kamu bakal ngerti caranya narik kekayaan ke dalam hidup kamu dengan mudah.
Anyway, jangan buru-buru minder dulu. Video ini bukan buat nyalain kamu kok. Justru sebaliknya. Ini tuh semacam peta, semacam pelukan digital dari sahabat yang pengen kamu itu sadar. Kamu itu lebih dari cukup. Maybe kamu itu cuma belum tahu tombol rahasianya, the secret button. Dan guess what? Hari ini kita bakal pencet bareng-bareng tombol tersebut. Because sometimes hal kecil yang kamu sepelein itu justru yang bisa bikin kamu itu kaya. Sayangnya banyak banget orang nunggu kaya dulu baru belajar tentang uang. Padahal logikanya dibalik belajar dulu biar bisa kaya. Tapi sayangnya ya itu tadi, disappointed endingnya. Maka mereka itu nyerah duluan, keok duluan, chaos duluan sebelum mereka itu bener-bener memulainya. Honestly, aku itu pengen banget kamu itu buka pikiran kamu itu seluas-luasnya, selebar-lebarnya hari ini. Kita bakal obrolin realita yang mungkin kamu gak pernah dikasih tahu di sekolah atau orang-orang terdekatnya kamu. Tapi please you believe me, tapi kamu percaya deh, ini bakal mengubah caramu melihat uang, kerja keras, dan hidup itu sendiri. Hopefully di akhir video ini kamu gak cuma dapat wawasan baru, tapi juga semangat yang baru. Dan kamu inget ya, kamu itu gak perlu jadi orang yang super genius. Kamu itu gak perlu memiliki IQ yang tinggi buat untuk jadi orang tajir. You just need to change your game. Karena whenever kamu ngotot ngejar-ngejar uang pakai pola yang salah, ya kamu itu akan capek sendiri. Tapi somehow kalau kamu itu ngerti gimana psikologi uang itu bekerja, kamu bakal lihat ternyata selama ini kamu itu cuma butuh geser sudut pandangnya kamu, bukan banting tulang sampai kamu itu lupa untuk bernapas, banting tulang sampai kamu itu lupa caranya bahagia. So, are you ready? Yuk kita mulai ya perjalanan ini. Jangan tinggalin video ini separuh-separuh ya. Jangan cut-cut di jalan, di setengah jalan. Karena who knows, siapa tahu bagian yang paling pentingnya itu bukan di awal, barangkali di tengah, atau justru mungkin di akhir video. Karena hidup pun juga begitu ya kan. Kadang bagian terbaiknya itu datang di saat kamu itu udah terluka-luka, udah bosen, udah hampir nyerah, tapi kamu milih untuk masih tetap bertahan. And let's go sahabatku, kita bongkar ya rahasia kenapa sih kamu gak perlu pinter untuk menjadi kaya, tapi perlu ngerti gimana cara mainnya. Dari kecil kita itu udah diajarin kalau mau sukses itu mesti rajin, harus pinter, harus ranking, harus ikut les-les tambahan, dan harus dapat nilai yang bagus, yang keren. Dan itu semua ya fine-fine aja sih, ada benernya juga. Tapi masalahnya adalah nobody teach us how to deal with the money. Bahkan banyak dari kita lulus dengan gelar tapi gak ngerti bedanya apa itu cash flow, apa itu investasi. Kamu ngerti gak apa bedanya cash flow atau investasi? Itu dua hal yang berbeda ya. Tragisnya lagi, kita itu diajarin menghitung bunga secara matematika, tapi kita nggak pernah diajarin gimana bunga hutang itu bisa ngisep hidup kita pelan-pelan. Ya, kita nggak pernah kan diajarin itu. Anyway, kalau kamu pikir orang kaya itu pasti karena otaknya encer, atau orang kaya itu pasti mereka yang memiliki IQ yang tinggi, atau orang kaya itu pasti dari seluruh keturunannya adalah keturunan orang kaya,
Coba lihat deh kamu, di sekitarnya kamu aja, gak usah jauh-jauh. Ada yang lulusan SD, tapi omsetnya itu ratusan juta, atau bahkan sampai menyentuh miliaran. Ada yang gak pernah menginjak bangku kuliahan, tapi mereka punya bisnis yang ngasih kerjaan buat bahkan lulusan sarjana yang kerjanya itu sama dia, orang yang gak pernah menginjak bangku kuliahan. Terus ada juga loh yang pinter banget, IPK-nya itu Chem Cloud, tapi hidupnya itu persis banget kayak hamster. Kamu tahu kan, hamster itu muter aja di roda yang sama setiap harinya, bertahun-tahun, gak kemana-mana. Hidupnya ya begitu-begitu aja, out of ekspektasi banget, ya kan? Let's be real aja. Uang itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi soal pola pikir, healthy mindset. Tentang uang itu penting banget. Healthy mindset tentang uang itu sangat-sangat penting. Orang yang kaya itu bukan karena dia itu tahu lebih banyak, tapi karena dia pikir dia itu memiliki pola pikir dan cara berpikir yang berbeda dari orang yang biasa-biasa aja. Kalau kamu tumbuh dengan pola pikir uang itu adalah kotor, orang yang kaya itu adalah orang yang sombong, orang yang kaya itu orang pelit, orang yang kaya itu isapnya bakal panjang banget di akhirat nanti, atau uang itu bikin orang menjadi jahat, atau uang itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, membuat orang jadi jahat. Ya, gak heran deh kalau kamu terus-terusan menolak uang tanpa sadar. Dan by the way, itu bukan salahnya kamu sih. Mungkin sejak dari kecil kamu itu banyak didongengin, kamu banyak didoktrin, didogma, kamu banyak denger uang itu bukan segalanya, nak. Uang itu tidak dibawa mati, nak. Uang itu bukanlah sumber dari segalanya. Uang itu susah deh carinya, nak. Lebih baik miskin aja, nak, tapi hidupnya bahagia. Dan guess what? That's exactly what happened. Banyak orang akhirnya itu ngerasa gak enakan kalau dia OTW menjadi kaya. Mereka itu ngerasa berdosa kalau mereka itu punya uang yang lebih dari sekitarnya. Padahal kamu itu bisa loh jadi orang baik dan kaya. Bahkan justru dengan kekayaan kamu bisa nolong lebih banyak orang lagi. Karena yang nolong itu bukan niat baiknya doang, tapi juga perlu dana, bos. Perlu dana. Makanya jadilah kaya dan tetap menjadi baik. Aku itu pernah ketemu seorang ibu-ibu penjual gorengan. Dia itu bukan lulusan yang tinggi. Tiap-tiap hari dia bangun pagi, bangun sekitar jam 3 buat mempersiapkan dagangan gorengannya. Dia ngerti lokasi yang strategis, dia ngerti cara ngatur bahan baku biar gak rugi tapi kualitasnya tetap baik. Dan yang paling penting, dia itu ngerti pelanggannya. Dia tahu cara bikin pelanggannya itu balik lagi sama dia. Dia ngerti supaya pelanggannya itu repeat order lagi. She knows her market very well. Now, guess what? Anak-anaknya semuanya sekolah tinggi-tinggi. Gak ada anaknya yang gak punya kendaraan. Rumahnya ada 2. Dan dia bahkan bisa bantu saudaranya untuk memulai usaha seperti dia. Apakah ibu itu orang yang jenius? Actually no, tidak sama sekali. Tapi dia itu orang yang disiplin. Dia itu konsisten, ya, istiqomah, dan memiliki strategi yang jitu. Dia ngerti nilai dari kerja keras yang diimbangi pola pikir yang sehat, tanpa drama-drama, tanpa excuses, just action. Kerja keras, gigih, dan istiqomah, gak neko-neko. Sementara itu ada juga temen aku yang pinter banget, selalu juara. Kuliahnya aja di luar negeri, paham banget teori-teori ekonomi, karena kuliahnya itu di kuliahan yang bagus banget, yang ternama. Tapi hidupnya kenapa? Kok
penuh dengan disappointed ending. Gajinya itu besar karena dia itu diterima di perusahaan bonafit, tapi gaya hidupnya itu lebih besar daripada gajinya. Semua penghasilannya itu justru habis buat sebuah gaya hidup dan validasi dari komunitasnya. Dia itu terjebak di lingkungan kerja untuk bayar bill, overthinking karena banyak hutangnya riba lagi, hutang yang berbunga. Dan unfortunately dia itu kemudian baru sadar pas dia itu sudah burn out semuanya, sudah di titik nolnya, utang di mana-mana, gajinya nggak cukup untuk membayar utang. Maybe kamu itu gak sadar, tapi pola pikir yang kamu ulang setiap hari, itulah yang menentukan hidupnya kamu. Kaya itu bukan hasil dari satu keberuntungan besar, bukan, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang amanah, yang konsisten, yang istiqomah. Dan ini penting banget. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa cerdas kamu untuk mengelola yang kamu punya itu. Doesn't matter kamu itu kerja kantoran, jualan online, ataupun freelance. Selama kamu ngerti gimana cara memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, ngerti caranya membangun aset, ngerti pentingnya apa itu dana darurat, dan gak asal ikut-ikutan gaya hidup orang lain, kamu udah lebih kaya dari 80% orang yang di luar sana. Honestly ya, jujur ya, aku itu pengen kamu tahu satu hal penting. Kamu itu gak bodoh, kamu itu cuma aja belum diajarin. Sometimes yang kamu butuh itu bukanlah motivasi yang muluk-muluk, tapi cuma sebuah pemahaman. Dan hari ini kita telah belajar bareng-bareng. Kamu harus tahu ya, orang kaya itu bukan yang paling hebat, tapi yang paling cepat belajar dari kesalahan-kesalahannya. Mereka itu gak pernah takut gagal, dan mereka itu ngerti kalau gagal itu merupakan bagian dari prosesnya untuk maju, untuk berkembang besar. As long as kamu mau untuk mencoba lagi, kamu itu belum pernah kalah. Kamu itu gak akan pernah kalah. Banyak orang takut ngomongin tentang uang, ya kan? Mungkin kamu ngomongin uang juga kamu mikirnya negatif. Uang itu membawa bencana, uang itu akan menjauhkan dari saudara, dan sebagainya. Padahal uang itu ibaratnya kayak udara. Kamu itu butuh dia untuk hidup, tapi jangan sampai kamu hidup hanya untuk dia. Jangan jadi budaknya uang, tapi jadilah orang yang ngerti caranya menjadi best friend buat uang itu sendiri. Could you please think clearly? Kalau kamu terus lari aja dari topik tentang uang, ya gimana kamu bisa hidup layak? Somehow uang itu akan datang pada mereka yang terbuka menerimanya. Mereka percaya kalau dirinya itu layak memiliki lebih. Mereka yang gak pelit kepada dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, tapi juga tahu cara berbagi dengan cara yang bijak. Jadi, apakah kamu harus pinter untuk menjadi kaya? Not really, tapi kamu harus punya kemauan untuk belajar, keberanian untuk mencoba, dan mindset yang tepat. Kamu gak perlu kok menjadi orang yang jenius, yang IQ-nya tinggi. Kamu itu cuma perlu ngerti cara mainnya, ngerti permainannya. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling siap untuk berubah. Finally, ingat ya, ini baik-baik. Kekayaan sejati bukan cuma ada di rekening, bukan, tapi di kepala dan hati yang tahu bagaimana mengelola segalanya dengan cara yang bijak. Dan hari ini kamu udah ambil langkah besar OTW menuju ke sana, ya kan? So let's make it clear.
Kamu itu nggak perlu IQ yang tinggi, kamu itu nggak perlu untuk menjadi orang yang pinter, yang jenius, nggak perlu gelarnya segudang ataupun tropi-tropi dan piagamnya banyak, apalagi warisan dari kakek-kakek kamu yang sultan buat bisa untuk menuju kekayaan. Karena kenyataannya uang itu bukan datang ke orang yang paling pinter, tapi ke orang yang paling siap, yang siap untuk ngatur, siap untuk belajar, siap gagal dan kemudiannya bangkit kembali, bukannya menyerah. Kaya itu bukanlah hadiah ya, itu merupakan hasil. Itu hasil, kekayaan itu adalah hasil. Dan hasil datang dari seluruh proses, dari semua proses. Dan proses datang dari sebuah pilihan. Dan pilihan dimulai dari hari ini, dari detik ini juga. So, kalau hari ini kamu belum di posisi yang kamu mau, doesn't matter. Jangan fokus sama masa-masa lalu. Fokus aja kebiasaan apa yang bisa kamu ubah mulai dari hari ini, mulai sekarang. Uang itu bukan soal pinter, tapi soal pola pikir. Punya healthy mindset tentang uang itu jauh lebih baik dari sekedar ranking di sekolah. Kekayaan itu tidak ditentukan oleh berapa besar penghasilannya kamu, tapi bagaimana cara kamu untuk pandai mengelolanya. Jangan kamu pernah takut gagal. Even though kamu itu jatuh, kamu masih bisa untuk bangkit kembali. As long as kamu mau belajar dan memperbaiki strategi. Uang itu merupakan energi. Kalau kamu terus menghindari topik-topik tentang uang, maka uang juga akan terus menjauh dan berjarak dari kamu. So, cintai dulu tentang uang. Shortcut untuk kaya itu ada banget. Namanya belajar dari kesalahan orang lain. Jangan ulang-ulang kembali kesalahan yang sama. So, belajar dari kesalahan tersebut. Kaya itu kebiasaan ya, bukan keberuntungan. Kebiasaan itu dimulai dari disiplin, kebiasaan untuk sederhana, kebiasaan untuk istiqomah, konsisten ya. Ada juga nih kayak gini, Kak, aku itu udah loh Kak, kerja keras banget Kak, tapi kok tetep ya hidup aku itu masih pas-pasan. Gimana Kak? Mungkin bukan soal seberapa keras kamunya kerja, tapi seberapa pinter kamu itu ngatur hasil dari kerja kamu. Coba kamu cek lagi, kamu kerja untuk hidup atau hidup untuk membayar tagihan. Nah, kamu cek itu. Could you please ya think clearly. Kak, aku itu bukan orang yang pintar Kak. Aku itu suka bingung kalau mikirin keuangan. Terus harus gimana dong Kak? That's okay. You don't have to be smart, right? You just need to be curious and willing to learn. Banyak kok orang sukses itu bukan karena paham teori ekonomi, tapi karena mereka itu ngerti, mereka itu tahu cara belajar dari pengalaman. Kak, tapi aku itu takut gagal Kak, gimana dong? Honestly, rasa takut itu manusiawi ya. Rasa takut gagal itu wajar, tapi jangan sampai takutnya itu lebih besar dari tujuannya kamu. Karena gagal itu bukanlah akhir. Gagal itu adalah sinyal buat kamu untuk memperbaiki strategi kamu yang masih ada kesalahan. Ya, begitu. Kak, apa sih tanda-tandanya mindset miskin yang harus diubah itu? Tandanya apa Kak? Tandanya kamu itu selalu aja bilang, aku mah gak bisa. Nah, itu tandanya kamu itu merasa orang kaya itu pasti sombong, atau orang kaya itu hisapnya bakal lama di akhirat. Orang kaya itu pasti dia dari hasil kejahatan. Nah, itu tandanya kamu memiliki mindset yang miskin. Beli barang biar dianggap orang lain, bukan karena butuh. Nah, itu juga mindsetnya orang miskin ya. Tandanya seperti itu. Kamu membeli barang biar kamu itu dianggap, biar kamu dipandang, biar kamu itu dianggap orang kaya. Yang kamu beli barang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup.
Nah, itu mindset orang miskin tuh seperti itu. Kamu gak mau belajar finansial karena mikirnya uang itu bukan segalanya, uang itu tidak dibawa mati. Nah, itu juga mindsetnya orang miskin ya. That's exactly the problem. So jangan kamu berpikiran itu semua. Jadi langkah kecil apa sih Kak yang bisa aku mulai hari ini? Kamu bikin aja catatan pengeluarannya kamu. Ya sekecil apapun kamu catat biar kamu tahu uangmu itu pergi kemana aja. Baca atau nonton hal-hal tentang literasi finansial 10 menit aja per hari. Kan banyak tuh channel-channel yang ngajarin tentang literasi finansial. Ya kamu tonton aja. Kalau kamu gak bisa nonton dari awal sampai akhir, ya minimal kamu nonton 10 menit aja per hari, biar otak kamu itu terisi dengan banyaknya wawasan. Makanya investasi ya, leher ke atas, biar kamu itu kedepannya tangguh dan bijak. Dari segala wawasan yang kamu pelajari, otodidak pun gak masalah, gak punya mentor, gak punya guru pun no problem. Tapi jangan kamu itu selalu cuman kerjanya gibah, gak ada manfaatnya ya. So kamu mulai deh stop pengeluaran impulsif. Kamu itu berani deh bilang tidak kepada gaya hidup ataupun paksaan. Kamu mulai bangun satu aliran income tambahan sekecil apapun. Jadi intinya jangan mengandalkan cuma di satu income. Buat beberapa income. Sekecil apapun itu, kalau kamu memiliki lebih dari beberapa income, nah it's much more better ya. Tapi ini nih. Tapi Kak, aku itu mulai dari nol Kak. Masih mungkin gak sih Kak kalau aku itu bener-bener mulainya dari nol? Ya mungkin banget dong, mungkin banget. Because sometimes orang yang paling menderita di awal justru itulah yang punya motivasi yang paling gede, yang paling kuat di dalam membuat hidupnya itu sukses. Bahkan yang mulai dari nol biasanya itu lebih tahan banting dan gak gampang goyah. As long as kamu itu gak nyerah, peluang itu masih ada, tentunya buat kamu. Anyway, kalau kamu udah nonton sampai di detik ini, berarti kamu itu strong, kamu itu tangguh, dan kamu itu hebat. Dan mungkin juga kamu itu lagi nganggur, ya enggak sih? But guess what? Waktu yang kamu habiskan untuk belajar tentang uang hari ini lebih berguna dari 2 jam scrolling sosmed cuma buat lihat kucing naik motor atau bapak-bapak nyanyi yang galau di sawah-sawah itu loh, sambil mandi-mandi sambil nyanyi-nyanyi di sawah. Honestly, hidup itu gak butuh kamu menjadi seorang profesor ekonomi. Hidup cuma butuh kamu lebih ngerti dirimu sendiri dan ngerti kondisi dompetnya kamu. Kadang kita pikir aku belum kaya karena aku itu kurang pinter, padahal kenyataannya gak gitu. Aku belum kaya karena aku belum disiplin dan belum istiqomah konsisten. Hayo, bener apa bener ya? So mulai hari ini jangan cuma nyari cuan, tapi nyari cara biar kamu itu gak boros. Nyari ilmu biar kamu itu tahu cara ngaturnya. Karena kalau kamu dapat 100 juta tapi habis di dalam 2 hari, nah itu bukan rezeki, itu jebakan Batman versi ekonomi. Nah itu salahnya sopo? Ya salahnya kamu sendiri, karena kamu itu gak pinter untuk mengelola keuangan. Dan ingat ya, kalau kamu ngerasa beban hidupmu itu begitu berat, itu artinya that means kamu itu bukan dompet orang kaya. Karena dompet orang kaya tuh tipis tapi penuh, bukan tebel tapi boncos ya. Tahu kan? Kekayaan bukannya tujuan ya, tapi cuma merupakan alat. Tujuan utamamu itu tetap hidup damai, sehat, dan bahagia tentunya. Gak usah takut miskin. Takutlah kalau kamu miskin mindsetnya, yaitu lebih mengerikan. 1 langkah kecil lebih penting daripada 1000 rencana tapi gak pernah dilaksanain. 1 juta rencana tapinya gak jalan, ya sama aja bohong ya kan.
So, jangan nunggu kaya buat hidup yang lebih baik, tapi hiduplah lebih baik supaya kamu bisa menjadi orang kaya. Oke ya, teman-teman sahabat terbaikku. Kalau sampai di sini kamu masih juga nonton, berarti kita itu udah secara spiritual dan secara ekonomi telah satu frekuensi, telah terhubung, nyambung dan terkoneksi. Tapi kamu jangan sedih ya, video ini emang harus berakhir loh. Karena kalau enggak nanti aku ditagih listrik studio dan kuotanya habis duluan sebelum kamu bisa kaya ya. Remember ya, enggak cuma bercanda ya, cuma bercanda. Aku pakai wifi unlimited. Remember ya, kaya itu bukanlah takdir, bukan dari keturunan juga, tapi dari proses. Dan proses itu kadang memanglah gak asik, dan proses itu kadang memanglah gak lucu. Tapi biar hidup kamu itu gak terlalu serius, kamu jangan lupa ketawa secukupnya, nabung secapeknya, dan kerja sewajarnya aja ya teman-teman, gitu ya, inget ya. So, semoga video ini bisa jadi pemantik, pemicu semangat, bukan pemicu overthinking. Dan kalau nanti kamu udah menjadi orang kaya, jangan lupa ya traktir aku ya, minimal ya traktir apa aja lah, traktir handset untuk over voice, untuk ngisi suara ini buat upload video selanjutnya yang suaranya lebih cetar, lebih jernih. Bercanda deh, bercanda. Sampai jumpa ya di video berikutnya. So, jangan lupa stay waras, stay keren, stay hemat, dan ingat ya, kalau hidupmu terasa begitu berat, jangan kamu diet dulu, tapi detox dulu. Detox mindsetnya dulu, supaya mindsetnya kamu sehat. So, bye-bye, love you all guys. Dan semoga dompet kamu itu selalu aja sehat walafiat. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet. Like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.